Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ya, ternyata panjang ya masalahnya, nih banyak babnya nih Imam Bukhari yang di dalam kitabnya membahas tentang iman, di mana iman itu ini yang selalu saya ulang-ulang di awal gitu ya. Iman itu artinya mempercayai dan menerima benarnya agama Islam. Nah, kebalikannya kufur, orangnya disebut kafir. Artinya orang yang tidak mempercayai dan tidak menerima benarnya agama Islam. Nah, inilah yang akan membedakan dan memisahkan manusia itu pada akhirnya. Yang beriman akan abadi di dalam surga, dan orang kafir, orang yang kufur itu akan abadi di neraka. Nah, masih bab ke-14-nya, bukan mengulang karena memang belum selesai ini ya, belum selesai ini bab ke-14. Bab 15, bab 14, bab 15. Yaitu, nah ini kan sangat penting ya, inilah intinya permasalahan sekitar iman yang ternyata dari babnya yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari itu ya sangat banyak gitu ya permasalahan terkait dengan iman. Nah, di mana iman yang hakiki bukan hanya sekedar yang tadi sebetulnya kan, bukan hanya sekedar mempercayai dan menerima benarnya agama Islam. Sebetulnya kan bukan hanya demikian ya, meskipun itu sering yang saya ungkapkan tentang iman itu apa? Iman itu mempercayai dan menerima benarnya agama Islam. Nah, beriman sendirinya sampai kepada pengamalan ajaran Islam. Yang disebut beriman itu sampai kepada atau yang di tahap akhir dari yang namanya beriman itu adalah mengamalkan ajaran Islam. Ini nih di tahap akhir ini nih yang banyak kelemahan. Mempercayai ya, menerima benarnya agama Islam ya, tapi melaksanakan enggak? Nah, ini masalahnya di tahap akhir itu ya. Kalau tadi hal yang paling mendasarnya itulah tentang beriman itu adalah mempercayai dan menerima benarnya agama Islam. Nah, itu kan harus ditunjukkan, dibuktikan gitu ya dengan pengamalan ajaran Islam. Nah, bab ke-15 ini ini sangat penting nih ya, bab ini nih Imam Bukhari nih ya. Babu tafaduli ahlil imani fil a'mal. Bab lebih utama, nah gitu kan, lebih utamanya seorang mukmin, orang yang beriman dibandingkan dengan mukmin lainnya, sesama orang yang beriman. Yang lebih utamanya seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin lainnya itu pada amal. Fil amal, pada amalnya. Nah, di situ lebih utamanya itu seorang mukmin dibanding dengan mukmin lainnya itu dari amalnya, karena amalnya. Nah, misalnya seperti ini nih. Bukan misalnya seperti ini nih permasalahannya. Kalau amalan yang wajib, anggaplah ya tidak ditinggalkan. Amalan yang wajib standar berarti ya semuanya kan namanya wajib, ya kenal semuanya.
semuanya sama gitu, karena semuanya melaksanakan. Misalnya sholat wajib 5 waktu, 5 kali sehari semalam, ya standar, semuanya juga memang wajib kan melaksanakan yang 5 waktu. Nah misalnya si A nih dikatakan lebih baik, mungkinnya sebutannya kan lebih baik, lebih utama, lebih mulia dari si B, sesama mukmin. Kalau dari sholat wajibnya ya sama saja antara si A dan si B. Si A sholat wajibnya 5 kali sehari semalam, si B sholat wajibnya 5 kali sehari semalam. Berarti kan lebih utamanya si A dari si B itu dari amalan-amalan yang sunat. Dari amalan-amalan yang sunat berarti lebih banyak, berartinya lebih banyak. Yang namanya beriman tadi kan sampai tahap akhir kan, tahap awal sebutlannya, tahap awal gitu. Yang namanya beriman itu kan menerima dan mempercayai dan menerima benarnya agama Islam, ya itu beriman awal, tahap awalnya demikian. Nah mestinya itu kan yang namanya beriman itu tahap akhir dari yang namanya beriman itu adalah mengamalkan ajaran Islam. Nah, amalan di dalam ajaran Islam ini kan ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau yang wajib, anggaplah sama-sama mengerjakan yang wajib. Sholat 5 waktu, si A sholat 5 waktu, yang wajib memang hanya 5. Si B sholatnya 5 waktu yang wajib. Nah, terus itu kan lebih utama, si A lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada si B. Dari mana menilainya? Yaitu dari amalan-amalan yang sunat. Nah maka sebetulnya ini kan judulnya, seorang mukmin lebih baik, lebih utama, lebih mulia dari mukmin lainnya itu, yaitu dengan amalan-amalan yang sunat. Semakin banyak mengerjakan amalan yang sunat, itulah yang menentukan kalau seseorang itu, seorang mukmin itu lebih baik dari mukmin lainnya. Ya fil amal, karena amalnya. Sementara amal kan ada 2. Allah, amal ada 2 teh. Seperti ini maksudnya. Amal itu ada amal hati, ada amal jasad. Ini yang kemarin juga sudah saya sampaikan hadisnya, bahkan itu dimuat juga di bab 13, bab 13. Ya, yaitu babnya apa ya, bab 13 tuh. Nah, bab ke-13 itu adalah bab apa namanya, babnya itu kutipan atau potongan hadis. Jadi babnya itu Imam Bukhari mengambil sabda Nabi, hadis berarti, tapi potongannya, yaitu bab Nabi bersabda, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Nah oleh Imam Bukhari kemudian disimpulkan bahwa berilmu tentang Allah itu amal hati. Bab ke-13 itu maksudnya kemarin ya, amal hati. Artinya berilmu tentang Allah khususnya gitulah ya. Berilmu tentang Allah, karena berilmu tentang Allah ini luas, sifat-sifatnya, aturannya, itu berilmu tentang Allah. Karena kalau berilmu tentang zat Allah, nggak boleh, zat Allah jangan dipikirkan, nggak boleh. Nabi melarang ya. Tafakkaru fi ayatillah wala tatafakkaru fi zatillah.
apa namanya bahasa kitanya ya, tafakurilah, pikirkanlah tentang ayat-ayat Allah dan jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan demikian, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Bagaimana sih ilmu Rasulullah tentang Allah? Bukan zatnya, tapi sifat-sifatnya. Rasulullah paham betul sifat Allah. Kita sebutlah sifat Allah misalnya, apa sih maknanya? Kalau Allah di antara sifat Allahnya, Allah yang menyebut innallaha azizun hakim, misalnya itu di ujung ayat yang apa namanya, ada yang demikian. Apa sih aziz? Singkatnya lahnya, aziz itu maha gagah, maha perkasa, maha kuat. Bahkan seluruh ciptaannya, jangan satu dua, tanggung. Seluruh ciptaannya bersatu melawan Allah, nggak akan kuat. Makanya harus takut kepada Allah. Jangan sekali-kali berani kepada Allah, nggak akan kuat. Jangankan satu, dua jenis, dua orang, dua buah, itulah sebutannya apalah gitunya. Jangankan satu, dua dari ciptaannya ini, seluruh ciptaannya, malaikat, jin dan semuanya lah, pokoknya seciptaan Allah. Andai mereka berontak melawan kepada Allah, nggak akan kuat. Allah itu maha gagah, Allah maha perkasa. Nah, itu berarti Rasulullah paham betul tentang Allah itu maha gagah, maha perkasa. Ya terus harus bagaimana kalau demikian? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Ya artinya kan percuma ngelawan, percuma nanti sebut nanti rek logai, rek legeng. Kalau ini anan jika betul wae dan sebagainya, ya artinya itu paham betul tentang Allah. Nah, pemahaman tersebut, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah. Imam Bukhari menyebutkan berpengetahuan, apalah itunya sebutannya demikian lahnya, berpengetahuan, berpemahaman, berilmu tentang Allah itu amal hati. Sementara amal, mau amal hati ke, mau amal jasad, dihisab yang namanya amal. Berarti kan tidak boleh salah pemahaman tentang Allah. Kalau salah pemahaman, salah pengetahuan, pemahaman tentang Allah, itu dosa berarti. Ini amal hatinya di yang ke-13. Hati dulu nih, sekarang lah gitunya. Nah, karena ini kan judulnya demikian. Lebih utamanya seorang mukmin dari mukmin lainnya itu adalah pada amal. Nah, sementara yang namanya amal itu demikian. Ada amal hati, ada amal jasad. Dari situ. Sementara yang disebut amal hati itu, aduh, di bab apa nih? Sudah agak lama aslinya. Diulangnya dalam Kitabul Adab. Dalam Kitabul Adab masih di awal-awal gitunya, meskipun sekarang kan kajian Kitabul Adab ini sudah bab 90 kalau nggak salah. Masih di awal, yaitu yang ini. Bab husnul khuluq. Khuluq itu apa? Khuluq itu adalah apa yang ada di dalam hati, itu khuluq. Di mana khuluq ini, apa yang ada di dalam hati itu adalah sumber dari amal jasad. Ini yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya juga luar biasa, seorang nabinya yang berdoa. Itu yang di ayat di Asy-Syu'ara ayat berapa? Ayat 8. Al-Waqiah itu Asy-Syu'ara. Nah, antara eta, tapi seperti ini nih yang ini doanya.
wala tuhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada hari seluruh manusia dibangkitkan. Artinya nanti kiamat. Janganlah hinakan aku pada hari kiamat. Karena kalau dihinakan di akhirat, asli eta yang disebut celaka mah. Aslina cik barang mah. Aslina eta anu disebut celaka mah. Janganlah engkau hinakan aku pada hari semua manusia dibangkitkan, kecuali nah yang ini yang ternyata yang ilaman atallaha biqalbin salim, yang selamat, yang tidak dihinakan oleh Allah itu adalah orang yang menghadap kepada Allah nanti di akhirat membawa hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala penyakitnya. Karena amal hati itu adalah menyimpan, seperti bab 13. Annal ma'rifata fi'lul qalbi. Nah, Imam Bukhari-nya judulnya demikiannya, pembahasannya sudah kemarinnya. Bab 13. Berpengetahuan, berpemahaman, berilmu dalam hal inilah tentang Allah, tentang Islam, tentang agama Islam. Itu adalah amal hati. Nah, di mana tadi apa yang ada di dalam hati itu namanya khuluk. Khuluk itu adalah sumber amal dari jasad. Jadi jasad ini tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam hati. Mustahil. Jasad ini tidak akan melakukan apa yang tidak ada di dalam hati. Karena sumber dari amal itu adalah hati. Khuluknya dihisab, amalnya juga dihisab. Nah, di mana hadisnya yang kemarin kan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan menilai kalian dari jasa dan harta kalian. Walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Demikian kan hadisnya ya. Akan tetapi Allah menilai kalian itu dari amal dan hati, amal dan sumber amal. Ya, amal dan sumber amal, akhlak dan khuluk. Nah, bab ini lebih utamanya seorang mukmin dibanding dengan mukmin lainnya itu adalah dari dua yang barusan. Akhlak dan khuluk. Dari amalnya, amal itu akhlak itu kan, akhlak itu adalah amal yang sudah menjadi warna, menjadi bentuk diri, amal yang sudah mendarah daging di dalam diri. Nah, dari hal tersebut seorang mukmin itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia sebutannya lah dibandingkan dengan mukmin yang lainnya. Apalagi idealnya seperti doa Nabi Ibrahim, yaitu memiliki hati yang bersih. Karena apabila memiliki hati yang bersih, sebagai sumber amal kan, yang ada di dalam hati itu sumber amal, hatinya itu bersih. Maka amalan-amalannya juga pasti bersih. Karena sumbernya, hatinya bersih. Nah, itulah yang menentukannya seseorang lebih utama, seorang mukmin lebih utama dibandingkan dengan mukmin yang lainnya. Ini pasti terjadi, sunatullah itulah ya mah. Ini pasti terjadi bahwa orang-orang yang beriman secara keseluruhan lah itunya akan bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Si A lebih utama dari si B lebih utama dari si C. Nah, jadi bertingkat-tingkat demikian. Sehingga nantinya di akhiratnya Allahnya nanti di akhirat itu kan Allah menyediakan surga yang banyak tingkatannya sampai ada 100.
Ya beda-beda, berarti kan setiap masing-masing orang itu nanti kalau masuk surga, surga yang mana tergantung amalnya. Dan yang pokok tentang amalnya, karena itu kan yang menentukan seorang mukmin lebih baik dibandingkan dengan mukmin lainnya itu adalah amalnya. Dan yang pokok adalah seperti yang Allah firmankan di surat Al-Ankabut ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah mengadakan mati dan hidup. Ada yang mati, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Jadilah manusia itu kan bergenerasi-generasi. Baik generasi apa namanya lah, secara ini generasi Nabi Adam, generasi Nabi Nuh, generasi Nabi Ibrahim. Kita ini generasi Nabi terakhir. Nah, di dalam generasi Nabi terakhir pun terbagi-bagi lagi menjadi generasi-generasi. Ada generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, sampai ke generasi kita hari ini. Nah, Allah mengadakan, Allah yang mengadakan, yang menetapkan, ada yang meninggal, ada yang lahir. Jadi seperti itulah manusia bergenerasi-generasi, bergantian gitu hidup di dunianya. Bergantian yang lebih dulu meninggal ganti dengan yang lahir dengan generasi berikutnya. Jelas di dalam ayat tadi liyabluwakum, Allah menetapkan demikian itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji di setiap generasinya itu siapa yang terbaik amalnya. Ya, di setiap generasi itu ya, Allah mengadakan demikian itu untuk melihat di setiap generasinya ini siapa yang terbaik amalnya. Yang tentunya yang terbaik pasti Allah akan memberi balasan yang terbaik juga. Bagi orang-orang terbaik pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik juga. Kalau di akhirat nanti yang terbaik itu adalah surga tertinggi, berarti ya itulah yang terbaik. Surga tingkatan paling tinggi, surga Firdaus. Nah, itulah balasan bagi manusia-manusia terbaik di setiap generasinya. Nah, kembali ini ke sini ini ya. Jadi ini apa namanya ya, dari babnya yang yang dibuat itu oleh Imam Al-Bukhari. Seperti itulah penilaian seorang mukmin dibandingkan lebih baik dibandingkan mukmin lainnya dari apanya? Bukan dari hal lain, berarti bukan dari hal lain. Hal lain yang saya maksudkan misalnya dari gelarnya kah, dari sebutannya kah, dari status sosialnya kah, dari hartanya kah, dari fisiknya kah, dari turunannya, bukan dari itu. Ya, seorang mukmin itu dikatakan lebih baik dari mukmin lainnya. Bisi melihat wah gelarna ge Kiai Haji, bukan dengan amal, coba lihat amalnya. Kiai Haji, wah Ustad, wah presiden misalnya, wah raja, bukan dengan itu. Itu tidak menjadi penilaian bagi Allah ya. Justru sebutan gelar, kalau memang iya seorang kiai kah, seorang ustadz kah, justru jadi berat karena dia itu seorang kiai. Kalau tidak sesuai amal bagaimana?
seorang raja, seorang presiden, seorang ya, apapun lah gitulahnya. Intinya demikiannya. Bukan dari hal tersebut. Justru Allah ini berat sebetulnya nih. Kalau kita bercermin sebutannya ya, kita bercermin, kita melihat. Dulu Yahudi itu sebagai agama lah, ya, kitabnya Taurat gitunya, dengan kitabnya Taurat, Yahudi sebagai agama lah. Agama Yahudi kita sebut, kitabnya Taurat. Hancur. Siapa yang merusaknya? Siapa yang menghancurkannya? Ulamanya. Ulamanya yang menghancurkannya. Kemudian Nasrani, ini menurut Quran nih ya. Ini Allah nih yang berfirman, yang maknanya kurang lebih demikian, yaitu para ulama mereka Yahudi dan Nasrani, mereka lah orang-orang yang mengubah-ubah isi kitab mereka. Bagaimana dengan Islam? Sama, ternyata sama aja, yang merusak Ustadz. Nih dalilnya nih ya. Kenapa ambil itu? Ini nih dalilnya nih. Sengaja nih ya saya catat. Maksudnya supaya begini, dari yang barusannya bahwa sebutan tadilah sebutannya, gelarnya itu kan kiai ya, ulama kah? Apa itu yang menentukan seseorang mulia? Bukan. Amal. Ini hadisnya nih, riwayat Bukhari nih. Sebentar nih ya hadisnya nih. Bahwa gitu, yang merusak agama siapa? Sama dengan agama-agama terdahulu. Agama Yahudi rusaknya oleh siapa? Ulamanya. Agama Nasrani rusaknya oleh siapa? Ulamanya. Agama Islam, ulamanya. Karena kalau apalah sebutannya awam, ya awam lah itunya. Karena awam tahu apa, sebut namanya juga awam, disebut demikian lah ya. Ya tahu apa, mereka bisa merusak, paham juga enggak. Nah kalau umat atau orang awam kan bisanya bertanya, mengikuti, itu kan kalau orang awam. Ulamanya itu berarti yang menentukan. Ini nih hadisnya nih. Mana hadisnya, sebentar nih. Ini saya baca terjemahnya saja nih ya, agak panjang juga nih. Dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mencabut ilmu setelah ia berikan. Allah kan menurunkan agama Islam itu ilmu isinya. Allah menurunkan agama Islam itu ilmu. Dari Allah, ilmu dari Allah. Tentang segala hal gitu. Apa sih yang tidak ada di dalam Islam? Sebetulnya apa sih yang tidak ada di dalam Islam? Itu ilmu Allah yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Nah, Allah tidak mencabut ilmu setelah ia menurunkannya kepada kalian secara sekaligus. Allah tidak mencabut, mengambil kembali itunya. Allah tidak mengambil ilmu yang ia turunkan kepada kalian itu dengan sekaligus. Artinya hilang itu dalam sesaat ilmu, bukan seperti itu. Namun Allah mencabutnya, Allah mengambil kembali ilmu yang Allah turunkan dari kalian itu dengan cara mewafatkan satu persatu para ulama. Sekaligus hilang ilmunya. Satu persatu itu ulamanya oleh Allah diwafatkan. Maka ya hilanglah ilmu, terbawa mati, anggaplah demikiannya, hilanglah ilmu, terbawa mati oleh pembawanya yaitu ulama. Sehingga setelah satu persatu oleh Allahnya ulamanya diwafatkan,
Sehingga yang tinggal hanyalah manusia-manusia bodoh. Mereka dimintai fatwa, lalu mereka memberi fatwa. Siapa sih yang suka diminta fatwa? Kan ustaz dia, kan ulama kan. Satu persatu itu ulama, ya artinya ulama yang ulama yang pure ulama, gitulah sebutannya. Yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar lurus, yang benar-benar orientasinya adalah ilmu, menegakkan, menyebarkan Islam. Nah, satu persatu ulamanya oleh Allah diwafatkan. Hingga yang tertinggal adalah orang-orang bodoh. Ini redaksinya demikian lah ya, kurang lebih terjemahnya. Mereka diminta fatwa, lalu mereka memberi fatwa. Coba sekali lagi, yang biasa diminta fatwa siapa? Ya, yang biasanya suka ditanya siapa? Ustadz kan, ulama kan. Tapi seperti ini nih. Ya, lalu sehingga yang tinggal hanyalah manusia-manusia bodoh. Mereka dimintai fatwa, lalu mereka memberikan fatwa berdasarkan logika sendiri. Mereka sesat dan menyesatkan. Nah, inilah rusaknya agama. Ya, karena ustadznya, ulamanya, kiainya diminta fatwa, berfatwa berdasarkan logika, dan mereka sesat dan menyesatkan. Sama kan yang terjadi dengan dulu orang-orang Yahudi, seperti ini kejadiannya. Agama Nasrani seperti ini kejadiannya. Islam sama saja. Nah, maksudnya ya, saya bacakan hadis tadi bahwa ini ke babnya ya, bahwa lebih utamanya seorang mukmin dibandingkan dengan mukmin lainnya itu karena amalnya, dengan amalnya, bukan karena sebutannya, bukan karena gelarnya. Ustadzah, kiai, ulama. Nah, ternyata ini ada hadis yang demikian. Yahudi sumber masalah, sumber kerusakan agama mereka siapa? Ulamanya. Nasrani dulu sumber kerusakan agama Nasrani siapa? Ustadznya, ulamanya. Islam sama saja ternyata. Ya, berarti kan bukan dari gelar lah seorang ustadz kiai, dari amalnya. Nah, bagaimana apa barometernya amal itu bagaimana? Kalau untuk amalan yang wajib, ya semuanya juga sama. Mau si A, si B, si C, semua orang yang beriman, semua orang Islam, salat wajibnya 5. Semuanya rajin mengerjakan. Apa kelebihannya? Kalau hanya melihat amalan yang wajib, berarti kan pada amalan yang sunat. Ini kan nanti yang akan menentukan peringkat tingkatan surga mana yang akan dimasukinya. Amal yang menentukan. Yang terbaik adalah, intinya berarti yang terbaik, yang paling ya, kalau yang apa namanya tadinya di ayat yang tadi, yang terbaik amalnya. Allah bicara kualitas di sana. Allah bicara kualitas amal. Yang tentu saja selain kualitasnya, kuantitas juga menentukan. Kalau kuantitas salat wajib nggak bisa lebih dari 5, tetap 5. Saum Ramadan nggak bisa lebih dari sebulan, itu yang wajib. Dengan yang sunatnya berarti yang lebih utama. Selain kualitas amal, itu ada yang tadi apa? Al-Ankabut ayat 2-nya. Al-Mulk lah jadi Al-Ankabut atau Al-Ankabut ayat 2 menuhi
Apakah manusia mengira mereka itu bebas mengatakan kami beriman, padahal belum diuji, ulah yang ngeunah hirup mah mending diuji ku Allah. Itu Al-Ankabut mah. Ini Al-Mulk-nya ayat 2-nya itu bicara kualitas. Nah, satu hadis lain. Nah, di satu hadis Rasulullah SAW ditanya, manusia terbaik ayyun nasi abdol. Manusia terbaik itu yang seperti apa? Man tola umruhu wahasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Artinya banyak kan? Karena umurnya panjang, berarti amalnya banyak. Dan berkualitas, tentunya baik amalnya itu berkualitas amalnya. Ya, jadi dua, yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya, artinya jumlah amalnya banyak. Dan tetapnya yang harus diutamakan itu adalah kualitas amal. Kualitasnya terbaik, jumlahnya banyak. Nah, itulah manusia terbaik. Bukan dari gelarnya gitu loh, Ustadz lah. Nah, ternyata ada hadisnya yang menyebutkan demikian. Sumber kerusakan Yahudi kah dulu, Nasrani, Islam sama Ustadz sumber kerusakannya. Artinya lebih apa? Mereka lebih utama. Masa itu kan yang merusak? Masa yang merusak lebih utama? Amal dari amalnya. Nah, adapun hadisnya ini ya yang kemarin nih ya, yaitu hadis yang menerangkan Nabi SAW bersabda, penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka. Selesai, berarti proses nanti di akhirat demikian kan. Artinya orang yang harus masuk neraka ya pasti dimasukkan neraka. Orang yang harus masuk ke surga dimasukkan surga. Allah tidak zalim, artinya kan orang yang memang harus masuk neraka ya dimasukkan neraka, masuk surga dimasukkan ke surga. Nah, setelah seperti itulah artinya penghuni neraka disiksa di dalam neraka, penghuni surga menikmati itulah kesenangan, keindahan, kemewahan, kenikmatan di dalam surga. Nah, ternyata kan yang di dalam neraka itu ada yang abadi, ada yang tidak. Nah, di dalam neraka itu ada yang abadi, ada yang tidak. Nah, yang abadi itu adalah orang-orang kafir. Nah, yang tidak abadi adalah orang yang beriman. Tapi kenapa gitu masuk neraka? Amal berarti. Yang tidak abadi di neraka adalah orang yang beriman. Kenapa bisa masuk neraka? Amalnya. Karena amalnya. Sehingga yang tadi kan, ini kan babnya kan dari apa sih itu kan, dari apa, dari mana kita menilai, ya bukan kita lah, hanya menganggaplah kitanya, dari mana kita menilai seorang mukmin itu lebih baik dari mukmin lainnya, dari amalnya. Nah, di dalam hadisnya Allah memerintahkan kepada para malaikat, keluarkan orang yang di dalam hatinya ada sebesar atom malah, karena atom lah kita sebutnya ini, yang karena sekecil-kecilnya gitulah, sekecil-kecilnya. Keluarkanlah dari dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar atom. Inilah orang terakhir. Tidak ada lagi orang yang apa namanya ya, orang yang lebih buruk. Tidak ada lagi orang yang lebih buruk dari orang ini. Ini orang paling buruk. Tapi tidak kafir, karena kalau kafir abadi. Keluarkanlah orang yang di dalam hatinya ada iman sebesar debu, sebesar atom, ya kecil-kecilnya, sekecil apapun ada iman, pokoknya keluarkan. Tapi yang disebut keluarkan itu hanya akhriju, keluarkan dari dalam neraka, berarti kan masuk dulu. Keluarkan dari neraka. Dari mana dikeluarkan? Dari neraka. Oh, berarti masuk neraka dulu kan?
Dan inilah penghuni neraka paling lama di luar mereka yang abadi. Ini yang paling lama nih di dalam neraka, disiksa tentunya ya di dalam neraka. Yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu, akhirnya keluar juga dari neraka. Keluarkan dari neraka. Akhriju man kana fi qalbihi, ini akhriju, keluarkanlah oleh kalian. Ini Allahnya yang memerintah kepada para malaikat, keluarkan. Nah itu kan bahasa tersebut, perintah tersebut, keluarkan, artinya orang itu dimasukkan ke neraka dulu. Dan inilah yang paling lama di dalam neraka, yaitu man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu, sebesar atom, sekecil-kecilnya iman. Fayukhrajuna. Ini harus digaris bawahi nih ya. Ini yang paling lama nih di nerakanya. Jangan sekali-kali berpikir, bae dak keluar, nya ai keluarna banget eta di nerakana sanggup enggak? Jangan sekali-kali, artinya ya, jangan sekali-kali berpikir, akhirnya juga kan keluar juga akhirnya dari neraka. Iya dikeluarkan, tapi kan ini hampir abadi. Ini kan hampir abadi. Maka justru kan Allah mengajarkan nih, Allah mengajarkan. Karena ini ayat Quran, Allah yang mengajarkan. Iya doa sapu jagat ya kan. Kan Allah yang mengajarkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, kan itu berdoa minta kepada Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Artinya itu kan permintaan agar tidak masuk neraka meskipun sesaat, gitulah. Kan diajari oleh Allah demikian. Berdoa seperti itu kepada Allah. Artinya kan harus berusaha, Waqina azabannar, jauhkanlah, selamatkanlah, peliharalah, kurang lebih demikian terjemahnya. Jauhkanlah, peliharalah, selamatkanlah kami dari neraka. Artinya kan itu minta kepada Allah supaya tidak memasukkannya ke dalam neraka meskipun sesaat. Kalau berpikir seperti tadi, ayat aduh saya pernah mendengar ini pika sebal gitu. ini sih aki-aki gaya sih. Eta nu bari heureuy gitu. Ya kenapanya orang bicara surga, bicara neraka itu heureuy gitu. Ieu teh heureuy gitu. Ieu teh. Ini mengatakan seperti ini dalam bahasa Sunda sih. Gusti wios abdi mah di emper nage asal di surga. Kayak kumah itu maksudnya teh. Artinya masuk surga pun enggak gitulah. Nyalamun toko teh makan di emper toko kan tidak masuk toko berarti kan. Wios nah di emperan nage asal di surga. Orang yang masuk surga saja yang terakhir yang seperti ini, apa dia ini ridho? Dia mau gitulah orang yang tidak masuk surga tapi hanya sampai ke emperannya, padahal yang masuk surga saja di nerakanya sekian lama. Orang ini malah wios didinya ge, artinya orang ini mau masuk neraka asal akhirnya keluar, itulah asal akhirnya keluar. Nah padahal kan tadi lah hanya Allah yang mengajarkan, ya mintalah kepada Allah. Waqina azabannar, selamatkanlah kami dari neraka. Ngadon gitu, sarnini itu. Dasar ini beri sari-sarian yang babaturanana sesama ini. Yos abdi di emperan lagi asal di surga. Dalam hati amin, ya Allah kabulkan sia eta tah. Geuleuh. Ya Allah kabulkan kahayangna sing teh tah. Siga nunya gitu, artinya kan orang kalau ke surganya saja nggak bisa masuk karena hanya
hanya kapasitas dirinya hanya sampai emperan surga. Seperti apa sih orang ini? Yang paling lama berarti nerakanya. Nu kepikir teh di emperan surgana, padahal kan neraka heula, tak eta sanggup, wah itu ke neraka dulu. Ini orang yang terakhir saja seperti ini. Kemudian fayukhrajuna minha qadiswaddu, kemudian orang ini diangkat, dikeluarkan dari dalam neraka dalam keadaan gosong. Ya iyalah neraka kan api. Bahasa Arabnya kan di Quran kan nar gitu kan, nar. Nar itu api. Jadi neraka itu adalah jurang api. Jadi masuk ke neraka, masuk ke dalam api. Kalau kita bayangkan seperti ini, misalnya kita buat lombang, alah apa itu lombang? buat kubangan nih misalnya, ini ilustrasi lah. Kita buat sebuah kubangan, lalu kita membakar misalnya di sana kayu bakar yang banyak, dengan semua kubangan itu dipenuhi dengan api. Nah, orang masuk ke neraka itu seperti masuk ke sana. Ya, masuk ke dalam kubangan api. Nah, itulah neraka. Dan neraka itu jurang yang amat sangat dalam. Rasulullah SAW menggambarkan, andai ada batu, kita melemparkan batu atau menggelindingkan batu ke dalam neraka, itu baru sampai ke neraka itu dalam waktu 70 tahun. Kalau manusia dilemparkan ke neraka, artinya di jalannya lah, di jalan sebelum sampai ke neraka. Terus itu kan orang dilemparkan jatuh hatinya kan, teruslah masuk ke dalam jurang neraka. 70 tahun baru sampai di neraka. Nah, jurangnya sedalam itulah gitu ya neraka. Nah, ini orang yang terakhirnya yang kemudian dikeluarkanlah orang-orang, bukan hanya satu sih, orang-orang yang hanya punya iman sebesar atau sebesar butiran atom, sebesar debu. Orang-orang seperti inilah yang menjadi penghuni terakhir itu yang dikeluarkan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, nah, yaitu tempat mandi. Karena ketika dikeluarkan tadi kan sudah gosong. Ya tutung itulah. Ya iyalah pasti gosong, pasti tutung. Di mana ada dibakar tidak gosong. Jangankan di neraka, di dunia juga sama, dibakar gosong. Qadiswaddu sudah hitam, gosong gitunya, dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, sebutannya sungai kehidupan. Itu namanya ya, sungai kehidupan. Nah, disitulah tempat mandi, membersihkan dirinya dari yang gosong-gosong, yang hitamnya. Fayan butuna kamatan butul habbatu fi janibisaili. Nah, setelah bersih mandi di sana, muncullah dari dalam sungai dalam keadaan kinclong, alah, bening, bersih. Gosong-gosongnya sudah hilang. Muncul dari dalam sungai itu dalam keadaan bersih. Seperti, nah Rasulullah menggambarkan bersihnya itu seperti tunas gitulah. Tunas teh yang akan tumbuh menjadi pohonnya. Seperti tunas yang baru keluar dari biji yang terbelah gitunya. Ya, biji apalah, kita melihat biji salak, biji rambutan gitunya. Nah, muncul tunas. Nah, bersihnya seperti itu, meskipun bijinya ada di tanah kotor. Tapi ini nih muncul dari dalam sungai tersebut dalam keadaan bersih. Kemudian masuk surga. Nah, ini yang saya sebut kemarin nih ya. Ternyata kan ini orang terakhir kan. Orang, bukan hanya satu orang, orang-orang, karena saya kira hanya jumlahnya bukan hanya satu orang.
orang yang beriman, orang Islam yang imannya hanya sebesar butiran atom, hanya sebesar debu, banyak lah, bukannya satu dia. Jadi yang digambarkan oleh hadis ini bukan hanya satu orang, tapi orang-orang yang imannya hanya sebesar itu yang ada di dalam hatinya. Nah, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ininya kita lihat nih. Ini yang saya katakan ya, setelah keluar dari dalam neraka, dia yang paling lama. Setelah keluar, bersih, mandi di Naharul Hayat, apa langsung masuk surga? Ternyata ini jalan panjang dan berliku nih untuk masuk surganya. Sebentar nih hadisnya nih. Ini nih hadisnya riwayat Bukhari juga nih, ada dua nih, riwayat Bukhari dan riwayat Ibnu Majah. Ini riwayat Bukhari dulu nih, ini cukup panjang nih hadisnya nih ternyata. Sebentar nih, satu mana di hadis nate? Ya sih di cirian teh sok leungit ciri nanti. Nah, yang ini nih. Nih hadisnya sangat panjang ininya. Saya baca terjemahnya nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Allah nanti pada hari kiamat? Apa kita bisa melihat Allah itu pada hari kiamat? Di mana Rasulullah SAW kan menggambarkan di salah satu hadis kan bahwa Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah lah yang paling indah. Selain Allah kan ciptaannya. Termasuk surga itu ciptaan Allah. Nggak akan mengalahkan indahnya Allah. Allah lah yang paling indah. Nah ini pertanyaannya demikiannya Abu Hurairah nih. Wahai Rasulullah, apakah kita nanti bisa melihat Allah? Rasulullah SAW menjawab dengan pertanyaan, apakah kalian kesulitan melihat matahari pada waktu cuaca terang? Nah gitulah pertanyaan Rasulullah. Apakah kalian kesulitan, terhalangi, itunya artinya untuk melihat matahari ketika cuaca terang itu tanpa awan sama sekali? Mereka menjawab, nih para sahabat menjawab, tentu saja tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian kesulitan, terhalangi, itulahnya kesulitan, terhalangi untuk melihat bulan ketika cuaca terang? Dan para sahabat menjawab, tentu saja tidak wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, sungguh kalian akan dapat melihat Allah seperti itu. Seperti Rasulullah kan menganalogikannya dengan melihat matahari, bulan, artinya melihat langsung wujud Allah itu seperti apa tanpa penghalang. Seperti itulah kalian. Nah, ini kan Rasul memberi gambaran tadinya. Kalian bisa nggak melihat matahari kalau cuaca terang? Oh iya, tentu saja. Bisa nggak kalian melihat bulan purnama, anggaplah yang bulat sempurna ketika cuaca terang, tidak ada awan, tidak ada penghalang sama sekali? Para sahabat menjawab, tentu saja. Bisa ini melihat secara langsung. Nah, Rasulullah SAW melanjutkan, sungguh kalian akan melihat Allah seperti itu. Nah, kemudian lanjutannya nih, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di akhirat. Kemudian Allah berfirman, barang siapa menyembah sesuatu, maka ia akan ikut dengannya. Nah, kalau di hadis lainnya dengan lafaz lain, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia gitu yang dikumpulkan di mahsyar, ikutilah apa yang dulu kalian sembah ketika di dunia.
Nah, maka di antara mereka ada yang mengikuti matahari, karena ketika di dunianya menyembah matahari. Ada yang mengikuti bulan, ya karena mereka menyembah bulan. Ada juga yang mengikuti patung-patung, berhala-berhala. Nah, setelah semuanya tadinya ikutilah apa yang kalian sembah, ternyata mereka yang menyembah matahari mengikuti matahari. Nah, mataharinya pergi kemana? Mereka yang menyembah bulan mengikuti bulan. Nah, bulan itu pergi kemana? Diikuti itu pergi kemana bulannya? Yang menyembah patung-patung, berhala-berhala, dan apapun lah yang disembah selain Allah, mereka itu berjalan kemudian lompat ke dalam neraka. Maka penyembahnya ini harus ikut melompat. Karena Allah memerintahkan demikian. Ikuti yang kalian sembah ketika di dunia. Semua berarti yang disembah oleh manusia itu dihadirkan saat itu. Maka manusia terbagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan sembahan mereka. Diikutilah sembahannya, kemudian lompat ke dalam neraka. Nah, ini yang suka saya sebutkan ya, bahwa orang-orang kafir masuk neraka tanpa hisab, nggak ada proses pengadilan bagi mereka. Seperti itu saja disuruh lompat, ikuti lompat. Nah, tinggallah berarti yang menyembah Allah. Ya, tinggallah nih yang menyembah Allah. Nah, maka tinggallah umat ini yang diantaranya kaum munafik juga ada. Ya, orang munafik juga ada. Kemudian Allah mendatangi mereka lalu bertanya, akulah Tuhan kalian. Mereka berkata, inilah tempat kedudukan kami hingga datang Tuhan kami. Apabila Tuhan kami telah datang, pasti kami mengenalnya. Maka Allah mendatangi mereka kemudian berfirman, akulah Tuhan kalian. Ya, Allah kemudian memanggil mereka, lalu dibentangkanlah jembatan jahanam sebutannya. Lalu dibentangkanlah jembatan jahanam. Nah, jembatan jahanam ini adalah sebuah jembatan yang menghubungkan mahsyarnya, tempat dikumpulkannya manusia, dengan di seberangnya adalah tempat Allah menghisab. Jadi dihisabnya bukan di mahsyar, tapi di seberang, di mana dua tempat ini dihubungkan dengan sebuah jembatan, disebutnya jembatan jahanam. Karena di bawah jembatan tersebut itu neraka. Eta under the bridge. Eta under the bridge, eta neraka di bawah jembatannya. Ini lanjutkan nih. Nah, maka dibentangkanlah jembatan jahanam. Nah, Rasulullah SAW nih kemudian menyabdakan, akulah orang pertama yang berhasil melewatinya di antara semua Rasul bersama umatnya. Pada hari itu, pada waktunya menyeberang, gitu ya, pada waktunya menyeberang jembatan tersebut, tidak ada yang mampu berbicara. Ya, tidak ada yang dapat berbicara, tidak ada yang mampu berkata-kata kecuali Rasul. Dan ucapan Rasul, semua Rasul berartinya nabi-nabi Rasul terdahulu, dan ucapan yang keluar itu dari lisan mereka adalah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Dan di dalam jahanam, nah di dalam jembatan jahanam itu ada besi-besi yang ujungnya nyengklik, nyengklik apa bahasa Indonesianya? Yang besi-besi tajam itunya, di sepanjang jembatan itu ada besi-besi tajam. Nah, pernahkah besi-besi tajamnya seperti duri-duri pohon sakdun, Rasulullah SAW menyebutnya. Nah, di antara mereka ada yang dikoyak dengan besi-besi tersebut hingga binasa disebabkan amalnya. Disebabkan amalnya.
Ketika menyeberang ternyata kena nih oleh besi-besi tajam tersebut sampai badannya terkoyak, ada yang jatuh. Kalau jatuh masuk neraka berarti. Kalau orang kafir kan sudah lebih dulu masuk neraka. Nah berarti ini orang-orang Islam, tapi masuk nerakanya tanpa hisab. Belum sampai ke tempat hisab sudah jatuh ketika menyeberang tersebut. Nah, di antara mereka ada yang dikoyak-koyak oleh besi-besi tajam tersebut hingga binasa disebabkan amalnya. Ada pula yang terpotong-potong, kemudian tapi selamat juga sampai ke seberang. Tapi belum tentu selamat, karena kan nanti dihisab. Hasil hisabannya harus ke neraka. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian nih pada akhirnya setelah yang dia nyambung di sini, setelah semua yang masuk neraka masuk neraka, setelah yang semua yang masuk surga masuk surga. Nah, kemudian Allah memberi rahmatnya kepada siapa yang ia kehendaki dari penghuni neraka, yaitu yang dikeluarkan, itu dirahmati Allah. Ya, Allah menghendakinya memberikan rahmatnya kepada penghuni neraka, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Nah, maka para malaikat mengeluarkan mereka, ada yang mereka kenal berdasarkan tanda sujudnya, itu sok sujud tapi nabat ke neraka itu. Tuh balik salatna berenang ini, ada yang dikenali berdasarkan tanda bekas-bekas sujud. Nah, kenapa bekas sujud? Ada bekas sujudnya ke neraka. Padahal hadis yang mananya yang kita boleh mana tahu di dalam apa? Allah haramkan apabila seseorang suka sujud, maka Allah haramkan bekas sujudnya itu dibakar api neraka. Nyanu iya wungkul mah. Benar Allah haramkan. Jadi nggak bertentangan nih. Jangan artinya yang suka sujud itu pasti tidak masuk neraka. Bukan begitu. Bukan pasti tidak masuk neraka. Tidak terbakar oleh api neraka. Sakieu lumayan. Lumayan tarangna wungkul. Tarangna wungkul teu kaduruk mah. Nah, ini benar nih. Ini di sini nih. Ya, ada yang dikenali berdasarkan tanda bekas sujud. Ya. Sementara Allah mengharamkan kepada neraka untuk membakar bekas-bekas sujud. Lalu keluarlah mereka dari dalam neraka. Setiap anak keturunan ada, setiap manusia yang akan dibakar oleh neraka kecuali mereka yang memiliki asar sujud, bekas sujud. Nah, maka mereka keluar dalam keadaan sudah hangus, terbakar, gosong, ya, lalu mereka disiram dengan air kehidupan, lalu mereka, nah ya seperti tadinya, bersih, kinclong, bening gitu seperti tunas yang baru keluar dari dalam biji. Nah, seperti itulah. Seperti itu. Selesailah Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Dan yang tinggal hanyalah orang yang berada di antara surga dan neraka. Dan dia adalah orang terakhir yang masuk surga. Orang terakhir yang masuk surga di antara semua penghuni surga. Nah, dia menghadapkan wajahnya atau wajahnya, dia ini sudah keluar dari dalam neraka, ini sudah di apa namanya, sudah keluar dari neraka nih ya, berada di antara surga dan neraka. Ternyata wajahnya masih menghadap ke neraka. Wajahnya itu tidak bisa dipalingkan, masih saja menghadap ke neraka. Dia belum bisa masuk surga nih. Kemudian dia berdoa, ya Allah, palingkanlah wajahku dari neraka. Sungguh anginnya neraka telah meracuni aku dan baraknya telah memanggangku. Wis di luar wae get anger panas kene. Komono di jero. Ini sudah di luar. Ya Allah, palingkanlah wajahku. Ya apa namanya? Angin
neraka dan telah meracuniku dan baranya telah memanggangku. Lalu Allah berfirman, apakah seandainya kamu diberi kesempatan kali yang lain, kamu tidak akan meminta yang lain atau tidak ada permintaan lain? Hanya minta, palingkanlah wajahku. Nah Allah bertanya, kalau aku kabulkan wajah kamu dipalingkan dari neraka, ada permintaan lain nggak? Nah, orang itu menjawab, tidak, demi kemuliaanmu ya Allah. Maka Allah memberikan kepadanya janji dan ikatan perjanjian sesuai apa yang dikehendaki orang tersebut. Lalu Allah memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Maka ketika wajahnya dipalingkan dari neraka, wajahnya menghadap ke surga. Ketinggali we surga. Itu ketinggali we surga. Setelah wajahnya dipalingkan dari neraka, terlihatlah surga. Dia melihat taman-taman dan keindahan surga. Lalu dia diam tertegun. Ya, sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian orang itu ternyata minta lagi. Padahal tadi kan sudah ditanya, kalau aku palingkan wajahmu, ada permintaan lain nggak? Nggak ada. Ternyata orang ini meminta, ya Allah dekatkanlah aku ke pintu surga. Ya Allah dekatkanlah aku ke pintu surga. Allah bertanya, bukankah kamu telah berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta apapun setelah yang tadi? Orang itu menjawab, ya Allah, aku tidak mau menjadi ciptaanmu yang paling celaka, yaitu tidak bisa masuk surga. Ya Allah, aku tidak mau menjadi hambamu, ciptaanmu yang paling celaka. Kemudian Allah bertanya, kalau aku kabulkan, ada permintaan lain nggak? Orang itu menjawab, tidak ada, demi kemuliaanmu, aku tidak akan meminta yang lain setelah ini. Maka Allah memberikan perjanjian, deal, gitulah, nggak akan minta lagi. Maka Allahnya memberikan perjanjian dengan orang tersebut. Lalu orang tersebut didekatkan ke pintu surga. Ketika orang itu sudah sampai pintu surga, dia melihat keindahan surga dan taman-taman yang hijau serta kegembiraan yang terdapat di dalamnya. Orang itu terdiam, tertegun. Kemudian orang itu berkata, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah berfirman, celakalah kamu. Seperti inilah manusia. Seperti inilah manusia. Suka ingkar janji. Dasar manusia itu sejak di dunia memang tukang wadul. Dasar jelema tidurnya keneh gitu, tukang wadul jelema. Manusia itu banyak berdusta, banyak berbohong. Allah saja dibohongi. Allah saja diakali. Allah saja ditipu. Itu kan di ayatnya, yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Dasar manusia ini memang sejak di dunia tukang ngibul, tukang ngibul ya. Nah, kemudian celakalah kamu. Nah, karena manusia itu memang pendusta. Kemudian bukankah kamu bukankah kamu tidak akan meminta apapun setelah yang tadi? Kemudian orang itu berkata, ya Allah, janganlah kau jadikan aku ciptaanmu yang paling celaka. Kemudian Allah tertawa. Tuh kan disengserikeun tungtuna ku Allah ge. Kemudian Allah tertawa. Ya, maka Allah tertawa ketika orang itu mendengar demikian. Lalu Allah mengizinkannya masuk surga. Ya, setelah itu Allah berfirman, bayangkanlah. Lalu orang itu membayangkan hingga setelah selesai apa yang ia bayangkan, Allah berfirman kepadanya. Nah, dari sini. Ya, dan demikianlah Allah mengingatkan orang tersebut sehingga orang tersebut selesai membayangkan. Allah berfirman lagi, ini semua untuk kamu dan yang sebanding. Nah, di dalam lafaz yang lain,
ini semua untuk kamu dan 10 kali lipatnya. Yaitu ya, ini kan orang terakhirnya. Surganya surga paling rendah berarti. Surganya surga paling rendah, surga paling ya dalam tanda kutip paling jelek nih surganya nih. Yaitu 10 kali luasnya dunia. Surganya itu 10 kali luasnya dunia. Istananya 10 kali lipat dibanding lebih indah, lebih megah, lebih besar dari istana yang terindah, termegah, terhebat di dunia. Nah, ini di dalam riwayat Ibnu Majah nih, agak pendek lahnya ini, sedikit lagi nih tanggung nih. Di dalam riwayat Ibnu Majah nih hadisnya seperti ini. Mana nih hadisnya nih? Nah, seperti ini kurang lebih nih lafadznya nih. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui penghuni neraka yang terakhir dikeluarkan. Ya, yang terakhir keluar dari dalam neraka. Dan penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Ya, yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, ini menjadi penghuni terakhir yang masuk surga. Yaitu seseorang yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka dikatakan kepadanya, pergilah, ayo masuk surga. Tadi setelah mandi dulu ya sudah bersih-bersih, kemudian diperintahkan, ayo pergilah kamu masuk surga. Ia pun berlari, itulahnya mendatangi surga. Lalu muncullah dalam pikirannya bahwa surga itu ia pun mendatanginya, maka muncul dalam pikirannya bahwa ia adalah padang Sahara. Nu kapikir teh surga teh gurun geura dasar. Nu kapikir teh surga teh wah gurun ya gurun padang Sahara. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, aku mendapatkan padang Sahara." Allah berfirman, "Pergilah kamu, bukankah kamu ingin masuk surga?" Ia pun larinya menuju surga. Lalu yang ada di pikirannya adalah surga itu gurun, dasar orang gurun. Dasar orang gurun ya kadrun, kadal gurun, dasar kadal gurun kan kena. Ayo pergi ke sana, bukankah kamu ingin masuk surga? Lalu ia berlari lagi, lalu muncul lagi dalam pikirannya bahwa surga itu berupa gurun. Lalu ia kembali kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, aku mendapati surga itu ternyata berupa gurun." Allah memerintahkan lagi, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Maka bagimu seperti dunia dan 10 yang serupa dengannya." Artinya 10 kali lipatnya dunia. Kemudian Allah tertawa dan orang itu mengatakan, "Wahai Tuhanku, apakah engkau mengejek aku? Apakah engkau menertawakanku? Padahal engkau adalah raja di atas raja di raja ya." Ternyata Rasulullah SAW pun tertawa mengisahkannya, menerangkan hadis ini sampai gigi seri Rasulullah itu terlihat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, dia adalah penghuni surga yang paling rendah kedudukannya. Ini surga yang paling rendah. Nah, ininya sebetulnya hadis yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari itu hadis yang barusan, untuk menunjukkan bahwa peringkat, nah jadinya kan peringkat, derajat, tingkatan, kemuliaan mukmin dibandingkan dengan mukmin lainnya itu pada amal. Karena orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka juga orang yang beriman. Yang barusan itu orang yang ada iman di dalam hatinya. Karena kalau tidak ada sama sekali berarti kafir, abadi mereka di neraka. Nah, Nah, satu lagi nih, karena ada 2 nih hadisnya nih, alah tanggung nih ya. Ada 2 nih hadisnya nih di dalam bab ini. Satu lagi, saya nggak baca hadisnya, tapi kurang lebih isinya seperti ini ya. Ini waktunya sudah lebih nih. Rasulullah SAW bermimpi
melihat orang memakai baju. Dari sini nih ininya, memakai baju itu dari pundak. Ada yang pakai bajunya itu hanya sampai dadanya. Ada lagi orang yang pakai bajunya itu hanya sampai perutnya. Ada yang sampai pahanya. Aku melihat Umar bin Khattab memakai bajunya sampai menyapu lantai. Itu mimpinya, mimpi Rasulullah demikian. Aku melihat orang memakai baju, ada yang hanya sampai dadanya, ada yang hanya sampai perutnya, ada sampai pahanya. Aku melihat Umar bin Khattab memakai bajunya itu sampai bawah, bahkan menyapu lantai. Nah, para sahabat bertanya, apa maknanya gitu mimpi tersebut? Rasulullah SAW menjawab, agama. Rasulullah SAW menjawab, agama. Seperti itulah Umar bin Khattab dalam beragama. Jadi beragamanya itu ada yang hanya sedikit, ibarat baju kan, hanya sedikit sampai dadanya, ada yang sampai perutnya. Umar bin Khattab total berarti digambarkan dengan bajunya itu sampai bawah gitu berarti, bahkan sampai menyapu lantai. Nah, inilah yang akan menjadikan seorang mukmin beda dan lebih utama dari mukmin lainnya, yaitu dalam beragamanya, garis miring beramal. Dari bagaimana gitu seseorang beragamanya, sekali lagi bukan gelar, bukan sebutan. Cek orang Sunda mah atong seramku anu kiai ustad kita gitu, cek bab ieu mah amalnya yang menentukan bagaimana seseorangnya beragama. Umar bin Khattab itu, ini yang terakhir nih. Nah, ini hadis yang kedua demikian. Umar bin Khattab ternyata seperti itu Rasulullah gambarkan dibandingkan dengan orang lain. Digambarkan seperti memakai baju, ada yang sampai dada, sampai perut, sampai paha. Umar bin Khattab tertutup seluruhnya, bahkan menyapu lantai. Seperti itulah Umar bin Khattab dalam beragama. Garis miring kan beramal. Ya, beragama itu artinya kan beramal. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya jelas, sangat jelas. Umar bin Khattab itu masuk surganya tanpa hisab. Surganya surga tertinggi. Dia kan berarti contohnya nih lebih utama dari yang lain, yaitu dalam hal beragamanya, beramalnya.